Halo, jadi wheelset saya itu mau dibawa ke tempat servis karena ya memang rusak, spoknya itu copot gitu ya. Ini wheelset depan, wheelset belakang itu mau dibawa ke tempat servis gitu. Nah, selama si wheelsetnya itu mau dibawa ke tempat servis, itu sprocketnya mau saya pindahin dari wheelset yang satu ke satunya gitu. Nah, sebelumnya saya belum pernah pindahin sprocket gitu ya, belum tahu cara copot pasang si sprocket itu. Karena ya memang nggak ada kebutuhannya ya gitu ya. Alat juga saya nggak punya gitu. Nah, tapi saya udah lihat video dari Parto sama GCN, itu ternyata langkah-langkahnya nggak begitu susah gitu ya. Jadi saya udah pelajari, alat-alatnya itu juga saya udah cicil beli dari Bukalapak itu. Alat-alatnya yang dibutuhkan itu juga ternyata nggak mahal, sedikit juga, dan ada di pasaran gitu ya, gampang gitu. Ya kalau kita pakai sprocketnya Shimano itu pasti banyak orang yang belilah, itu pasti alatnya ada di mana-mana gitu ya. Mau dari yang mahal sampai yang murah saya rasa ada aja gitu. Oke, jadi gitu aja. Semoga nanti proses penggantian sprocketnya itu berjalan dengan lancar, nggak ada barang yang rusak, dan ya smooth lah gitu. Oke, gitu dulu. Mari kita lakukan si proses penggantian sprocketnya. Jadi ada kunci untuk penahan lock ring seperti ini, nanti dimasukkan ke sprocket. Kemudian ini si chain whip, ini keduanya dari Bike Hand. Ini nggak nyampe 100.000 lah, saya beli dari seller yang sama di Bukalapak. Kemudian si kunci Inggris, ini untuk cepret, untuk si penahan lock ringnya, untuk muterin nanti. Dan si handphone, karena saya biasanya lihat si video dari GCN atau si Partool gitu ya. Nah, ini saya mau kasih lihat si sprocketnya saya. Ini 3 yang pertama ini udah nempel. Jadi ini seperti di patri gitu ya. Gitu. Nih ini 3 nih menyatu semua. Nah, terus 2 berikutnya ini juga menyatu sama. Sekali nempel gitu ya. Terus berikutnya ini sendiri-sendiri. 1, terus nih ada kayak karet pemisahnya, sama lagi metal lagi, gigi lagi, terus nih ada karet pemisahnya lagi, metal lagi, karet lagi, terus ini yang 3 terakhir giginya ini udah nggak ada metalnya, udah nggak ada karetnya maksudnya, tinggal metalnya 1, 2, 3, nih 11 speed gitu. Oke, ini kita lihat manual dealersnya dari Shimano gitu ya.
untuk sprocket 11 bit. Ini berlaku untuk sprocket CS9000, CS6800 dan CS5800. Jadi di bagian freewheelnya itu ada satu tonjolan itu yang kecil, lainnya ini kan besar-besar gitu. Ini satu yang kecil, ini nanti pas pasang itu di guide sama si bagian di bagian sprocketnya itu yang kecil juga gitu. Jadi satu satu jalur lah gitu. Saya punya itu kayaknya lebih mirip sama yang potongannya CS6800 1125. Jadi sprocket 1 sampai 3 itu nempel, 4 sampai 5 itu juga nempel. Terus berikutnya ini sendiri-sendiri gitu ya. Si gearnya. Ini sprocket, terus kemudian ada spacersnya 3, 1, 2, 3. Kemudian 9 sampai 11 itu tinggal metalnya. Terakhir itu lockringnya. Untuk pasang si sprocketnya gunakan Shimano Original Tool TL-LR15 untuk ngencengin gitu ya lockringnya. Kemudian untuk lepasin si sprocketnya gunakan si TL-LR15 dan TL-SR23. Caranya ya sama. Ini cara yang direkomendasikan sama si Shimano ya sama. Jadi si TL-SR23 nya ini nahan si lockringnya, chain whipnya. Kemudian yang gerak itu ya tentunya yang pakai kunci Inggris dengan TL-LR15 di lockringnya gitu ya. Tightening torque-nya disebutkan 30 sampai 50 Nm. Ini kalau saya lihat sih video-video dari Partool, dari GCN itu ya nggak lihat juga torque-nya sih waktu ngencengin gitu ya. Ini ada yang jual harganya ya sekitar seginian nih. Ini 292.000, aslinya Shimano gitu ya, 350.000 gitu ya. Ini kalau kita lihat di Bukalapak, ini yang kayaknya yang seller beneran, itu harganya nggak sampai segitu, tapi ya tetap mahal gitu ya, 250.000 gitu. Ini aslinya Shimano. Kalau yang backhand saya ya harganya berapa tuh? 32.000. Jadi jauh banget bedanya. Kemudian untuk chain whipnya itu ada juga yang jual, seller yang jual di Bukalapak, itu harganya sekian, 1 juta lebih. Shimano TL-SR23. Ini bisa digunain untuk 6 sampai 11 bit. Seperti ini. Ya sama, ini buatan Taiwan juga gitu ya. Terus ya udah. Ini kita mau pasang. Seperti yang tadi diinfoin, ini lihat aja ini kalau giginya tuh ada bagian yang kecilnya gitu ya. Jadi ini semua gede-gede giginya nih, kalian kelihatan ya. Ini masukannya yang panjang-panjang, semuanya panjang sama, tapi ini satu di sini itu yang kecil gitu ya. Sama ini pas di bagian hubnya, pas di bagian free hubnya itu juga ada satu yang kecil. Kan semua sama nih. Ini ada satu yang kecil. Cari yang kecil, cari yang kecil. Oke, itu tadi udah copot pasang si sprocket. Ini ada saran perbaikan aja. Ini
ada tools yang lebih baik gitu ya, pakai tools yang lebih baik sehingga pekerjaannya lebih gampang lah. Yang paling susah itu pas buka si sprocketnya, yang kuncinya ini. Pakai si kuncinya ini tuh ternyata agak-agak susah gitu ya. Nah, ini ada tools yang lebih baik dari ini, dari Backhand juga. Ini tadi saya lihat di Bukalapak. Toolsnya itu harganya lebih mahal dari ini, tapi lebih gampang digunain. Itu modelnya seperti tang. Jadi ada nge-grip di atas sama di bawahnya gitu ya. Nge-grip si sprocketnya supaya nggak muter. Kalau ini kan susah tadi, pakai mesti diputar-putar gitu. Selain itu ada juga tambahan tools lain yang pastinya lebih gampang, tapi harganya mahal. Jadi udah nggak pakai si kunci Inggris lagi gitu ya. Tapi harganya karena dari Parto itu sangat mahal, 1 juta lebih gitu ya. Ya nggak worth it juga. Oke, gitu aja copot pasang si sprocket. Pekerjaannya gampang, tapi ya yang paling susah karena toolsnya ini untuk pas copotin. Kalau pas pasang ya gampang aja gitu deh. Terima kasih sudah nonton videonya dan bye.